Tercemar. Hacim, hidung Elia nampak memerah. Pagi ini dia benar-benar terserang flu setelah semalam bermain salju bersama suaminya. Tapi meskipun sakit seperti ini, Elia merasa sangat bahagia. Dia bahagia karena bisa merasakan sesuatu yang dulunya hanya ada di dalam bayangan saja, sambil terus memencet hidungnya yang terasa gatal. Elia pergi mengunjungi Lepi. Dia berniat memamerkan penyakit yang sedang dia derita. Tok tok, Kak Lepi, tak ada jawaban. Sepertinya penghuni kamar ini masih belum bangun. Elia lalu memutuskan pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Tenggorokannya tiba-tiba terasa kering dan sedikit sakit akibat flu yang dialaminya. Wah, rumah ini sangat mirip dengan bangunan kerajaan yang aku lihat di drama televisi. Grandma benar-benar sangat kaya ternyata. Gumam Elia mengagumi interior bangunan yang ada di dapur. Elia tersenyum sambil menganggukkan kepala saat para pelayan menyapanya. Dia segera melangkah cepat ke arah kulkas saat tenggorokannya terasa semakin tidak nyaman. Saat Elia hendak membuka pintu kulkas, sebuah tangan kekar melingkar di pinggangnya, dan Elia langsung tahu siapa pelakunya. Kak Yel, ada banyak pelayan di sini, kau jangan berbuat mesum dulu ya. Kening Elia mengerut saat suaminya diam saja. Perasaan Elia mendadak jadi tidak enak saat dia mencium aroma yang sedikit berbeda dari parfum yang biasa dipakai oleh suaminya. Dengan cepat Elia menepis tangan tersebut kemudian berbalik. Dia terbelalak kaget begitu tahu siapa orang yang baru saja memeluknya. Pulgi, apa yang kau lakukan? Jangan panik Elia, aku hanya ingin lebih dekat dengan saudaraku saja. Maaf ya kalau tindakanku tadi membuatmu kaget, saut Pulgi seraya mengagumi kecantikan gadis yang ada di hadapannya. Tapi tidak begitu juga caranya. Aku ini wanita yang sudah bersuami. Apa kata orang-orang nanti jika mereka melihat perbuatanmu barusan? Mereka pasti akan salah paham dan mengira kalau kita ada hubungan spesial. Omel Elia dongkol. Aku memang sengaja melakukannya agar suamimu berburuk sangka lalu menceraikanmu, Elia. Ah, kau manis sekali. Aku jadi semakin tidak rela melihatmu bersama Gabrieli, yang semalam saja sudah membuatku tidak bisa tidur nyenyak. Pokoknya aku harus secepat mungkin merebutmu dari Gabrieli sebelum otakku menjadi tidak waras. Iya, baiklah. Oh iya, kau sedang apa di dapur? Tidak mungkin mau memasak kan? Tanya Pulgi mencoba untuk meluluhkan kemarahan Elia. Memangnya kenapa kalau aku mau memasak? Kau ini cerewet sekali Pulgi. Banyak tanya, jawab Elia cetus. Kau masih marah padaku ya? Menurutmu? Elia mendengus. Dia kembali bersin saat hidungnya semakin gatal. Sambil bersungut-sungut Elia mengambil air dingin dari dalam kulkas. Ekor matanya terus melirik Pulgi yang tidak berhenti menatapnya. Merasa risih dengan kelakuan saudaranya itu, Elia memutuskan untuk sesegera mungkin pergi dari sana. Dia merasa ada yang salah dengan sikap Pulgi yang mendadak jadi begitu lembut padanya. Tapi saat Elia hendak melangkah pergi, lengannya ditarik oleh Pulgi. Sontak saja hal itu membuat Elia sangat marah hingga akhirnya dia melakukan sesuatu yang membuat pria ini tertegun kaget. Plak, jangan sentuh aku, atau aku akan memotong tanganmu, teriak Elia sambil menatap tajam ke arah Pulgi. Aku sudah bilang kalau aku ini sudah punya suami, kenapa kau masih bersikap kurang ajar padaku, ha? Rupanya suara teriakan Elia mengundang perhatian Cira yang baru saja keluar dari kamar majikannya. Dia segera berlari ke arah dapur begitu tahu kalau Nona Elia sedang bersama dengan Pulgi, pria licik yang cukup dia benci. Nona Elia, ada apa? Kak Cira, coba kakak lihat pria cabul ini. Dia berani memegang tanganku dan bahkan tadi dia juga lancang memelukku. Aku tidak suka disentuh sembarangan oleh orang asing. Aku ini sudah menikah kak, sudah ada yang berhak atas setiap inci bagian tubuhku. Jawab Elia seraya menunjuk wajah Pulgi yang seperti kaget setelah melihat reaksinya. Cira segera menatap tajam ke arah Pulgi. Dia bisa menebak kalau pria licik ini mempunyai maksud lain pada Nona Elia. Kenapa mau melototiku? Tanya Pulgi kesal. Apa saya masih harus menjelaskannya pada Anda, Tuan Pulgi? Saya rasa Anda tidak sebodoh itu untuk bisa memahami perkataan Nona Elia. Jawab Cira. Mulutmu? Sentak Pulgi sambil mengepalkan tangan. Ada apa ini, Nyonya Elia? Apa yang Anda lakukan di sini di mana Tuan Muda? Tanya Ares yang tiba-tiba sudah muncul di dapur. Pulgi segera menormalkan wajahnya begitu melihat kemunculan Ares di sana. Dia tidak mau emosinya merubah cara pandang pria ini. Sambil tersenyum ramah, Pulgi mencoba memanipulasi keadaan dengan menghasut Ares agar tak bertanya apa yang sedang terjadi pada Cira dan Elia. Selamat pagi Tuan Ares. Tidak, kami bertiga hanya sedang saling menyapa saja. Oh ya, bagaimana tidurmu semalam? Apa ada sesuatu di dalam kamar yang membuatmu merasa tidak nyaman? Ares tak menggubris pertanyaan Pulgi. Dari raut wajah Cira dan Nyonya Elia, Ares bisa menebak kalau kedua wanita ini sedang sangat kesal akan sesuatu.
Dia lalu merogoh ponselnya mengirim pesan pada anak buahnya untuk bertanya apa yang baru saja terjadi dengan nyonya mereka. Hachim, semua mata tertuju pada Elia saat dia kembali bersin. Cira yang tanggap segera mengambilkan tisu untuk cucu majikannya. Dia kemudian menyapa Ares yang sedang memandanginya dalam diam. Selamat pagi Ares. Ares tersenyum kemudian mengangguk. Dia senang karena gadis ini tak lagi bicara menggunakan kalimat formal. Nyonya Elia, di mana Tuan Muda Gabrieli? Kenapa Anda sendirian di luar kamar? Sebenarnya tadi itu aku ingin menemui Kak Lepi, tapi dia belum bangun, jadi aku pergi ke dapur untuk mengambil minum. Siapa yang tahu kalau aku akan bertemu dengan pria cabul di sini? Ares, tadi Pulgi memelukku dan menyentuh tanganku. Aku jadi takut tertular virus karena sentuhan dia. Jawab Elia sambil mengadukan perbuatan Pulgi padanya. Brengsek, bukankah semalam aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menyentuh istriku? Lancang kau keparat. Buk. Pulgi terpelanting menabrak kulkas saat Gabrieli menendangnya dengan sangat kuat. Dia melungu kesakitan kemudian menatap marah ke arah pria yang juga sedang menatapnya. Tuan Muda, cegah Ares sambil menahan tubuh tuan mudanya yang ingin kembali menyerang Pulgi. Jangan gegabah. Lepaskan aku, biarkan aku menghabisi pria bajingan ini, Ares. Bentak Gabrieli sambil berusaha melepaskan diri. Elia yang melihat Ares kewalahan menahan suaminya segera bertindak. Dia menggantikan Ares memeluk tubuh suaminya yang sedang berontak sambil terus menatap marah ke arah Pulgi yang sedang duduk menyender di pintu kulkas. Kak Iyel, jangan marah lagi ya. Tendanganmu tadi pasti sudah membuat perutnya Pulgi memar. Itu seharusnya cukup memberinya pelajaran supaya tidak berbuat kurang ajar lagi padaku. Dia sudah berani menyentuhmu sayang. Aku tidak rela jika hanya memberikan satu tendangan saja. Itu sangat tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan padamu. Sahut Gabrieli dengan emosi yang sedikit mereda. Satu tangannya segera menarik masuk tubuh Elia ke dalam pelukannya. Dia lalu menciumi puncak kepalanya dengan penuh sayang. Kalau begitu kakak bersihkan saja bagian tubuhku yang sudah tercemar. Jangan buang-buang tenaga lagi ya. Semalam kan kita sudah kelelahan bermain bola salju. Aku khawatir kakak jatuh pingsan karena lemas. Cira terkejut mendengar ucapan cucu majikannya. Dia lalu menoleh saat lengannya disentuh oleh Ares. Jangan kaget, Nyonya Elia memang seperti itu. Kata-katanya akan selalu membuat orang jantungan. Oh jadi begitu ya? Sahut Cira mengerti. Ares mengangguk. Dia segera maju ke depan ketika melihat Pulgi yang sudah bangkit dari tempatnya duduk. Sebaiknya Anda jangan macam-macam Tuan Pulgi. Minggir kau, aku tidak ada urusan denganmu. Sahut Pulgi sambil mendorong Ares agar tak menghalangi jalannya. Dan kau Gabrieli, kau salah sudah menuduhku seperti itu. Aku tidak bermaksud apapun pada Elia. Dia salah paham dengan apa yang aku lakukan tadi. Bohong, Kak Iyel, sela Elia cepat. Tadi pria cabul ini menatapku seperti orang kelaparan. Dia pasti menginginkanku. Dia ingin merebut aku dari Kak Iyel. Pulgi menelan ludah saat niatnya terbaca oleh Elia. Dia segera memalingkan muka ke arah lain. Habisi bajingan ini kalau dia masih berani mengganggu istriku Ares. Perintah Gabrieli kemudian membawa Elia masuk ke dalam kamar mereka. Baik Tuan Muda.